Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian, teman-teman dari Sekolah Media Universitas Negeri Semarang. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa ngabuburit bareng, kita bisa sharing bareng terkait dengan dunia media, ya khususnya media di Teras Dakwah. Teman-teman sekalian, sebenarnya saya itu kemarin kaget diminta Mas Said, Om ini ada diminta sharing sama UNES. Waduh, kok saya? Padahal saya pengennya Mas Said aja, karena saya tidak terbiasa ngomong di depan gitu. Saya pengennya ada di balik layar aja, tapi Mas Said tak minta untuk menyampaikan tentang ini, tapi beliau, wah, antum yang memang sudah bergelut di dunia media begitu. Oke, nanti saya mohon maaf ya jika misalkan penyampaian saya kurang asik atau kurang menarik, saya mohon maaf karena saya memang tidak terbiasa untuk tampil di depan layar. Ya teman-teman sekalian, walaupun tahun kemarin saya ingat saya itu Ramadan saya juga ngisi di UNES ya, untuk Gradika UNES yang tahun kemarin itu saya menyampaikan tentang pentingnya dakwah media di masa-masa saat itu. Nah, kali ini saya juga mau sharing terkait dengan media di tengah pandemi COVID-19. Ya, teman-teman sekalian, sebelumnya nanti mungkin ada yang bertanya ini sebenarnya siapa tuh yang ngomong. Nah, ini sedikit profil saya, nama saya Khairuddin Ilyas, untuk tanggal lahir 18 Juni 90, istri 1, anak 3. Riwayat pendidikan, saya sempat juga di pesantren Darut Tauhid Bandung di tempatnya Hakim, dan yang terakhir saya kuliah di desain komunikasi visual. Mungkin terlalu kecil banget ya Mas ya di HP ya. Oke, sore hari ini insya Allah kita akan sharing tentang dakwah media di zaman pandemi. Nah, teman-teman mungkin di sini ada beberapa yang masih belum tahu apa sih Teras Dakwah itu, kok beberapa kali kok muncul di teman-teman kayak gitu, mungkin ada yang seperti itu. Teras Dakwah adalah tempat kajian ya, sebenarnya tempat kajian yang memang kita awali dari teras rumah saya dan kakak saya itu Mas Ahid yang kemarin dihubungi, itu ketuanya Teras Dakwah, dan saya adiknya. Ini di rumah kami, kondisinya seperti ini Mas. Jadi ini ruang tamu, ini garasi, dan kajiannya di sini. Ini halamannya seperti ini. Nah, sedikit sejarah dari Teras Dakwah dimulai tahun 2011. 2011 kami sudah memulai dakwah, memulai mengajak orang untuk ikut ngaji begitu dengan SMS. Kami mengajakinya dengan SMS. Karena saat-saat itu belum ada WhatsApp, belum ada Telegram, belum ada Instagram, itu masih yang ngetren itu masih promo SMS sehari 100 kontak begitu. Nah, itu kita manfaatkan untuk meng-SMS-i orang 500 sampai 1000 kontak per pekan gitu. Terus yang selanjutnya itu berlangsung sampai tahun 2013. Akhirnya dari teman-teman itu memanfaatkan Facebook, karena saat itu tahun 2013 itu yang lagi ngetren adalah Facebook. Jadi kita coba untuk menggunakan itu. Terus karena saya kuliahnya di desain komunikasi visual, akhirnya saya pengen lah, ini jangan sampai poster-poster kajian itu lebih jelek atau tidak menarik daripada poster di luar kajian gitu. Akhirnya saya mengamati, meniru, memodifikasi dari poster-poster di luar kajian, itu terus saya terapkan di poster kajian di Teras Dakwah. Untuk tahun-tahun ini masih belum bernama Teras Dakwah, masih namanya PMJ atau Pesantren Masyarakat Jogja, sektor Nitian begitu. Nah, setelah memanfaatkan Facebook ini mulai banyak yang tahu, banyak yang datang di Teras Dakwah. Yang awalnya itu kajiannya hanya 5-10 orang, ketika pakai Facebook itu sampai 50, sampai 100, bahkan ketika tabligh akbar itu sampai ribuan itu juga pernah. Terus tahun 2014 itu kami resmi berbadan hukum, resmi berdiri sebagai nama Teras Dakwah. Kenapa namanya Teras Dakwah? Nah, itu karena dakwahnya dimulai dari teras, jadi namanya Teras Dakwah. Simpelnya seperti itu sih.
Terus tahun 2015 sampai sekarang kami coba untuk hadir di semua media sosial yang ada. Twitter, Instagram, YouTube, Telegram. Itu kita coba untuk semua ada di situ. Tujuannya apa? Ketika ada orang nanti mencari Teras Dakwah, misalkan di Twitter, oh muncul Teras Dakwah yang beneran. Terus nyari di Instagram, oh ada. Nyari di YouTube ada. Nyari di Telegram ada. Tapi kalau di TikTok kami belum coba gitu. Terus selanjutnya ini sedikit apa ya? Akun-akunnya Teras Dakwah. Untuk fanspage 184.000, Twitter 3.000-an, Instagram 127.000, Telegram 2.000-an, YouTube kemarin 2 bulan lalu itu mendapatkan silver button 123 yang subscriber. Dan ini semua organik ya, tidak ada kita membeli follower, tidak ada kita pakai akun-akun robot, ini semua kita lakukan secara organik. Jadi semua itu bersabar dan semua itu kalau kita sudah mendedikasi apa ya istilahnya, kita sudah mendeklarkan lah kita mau dakwah di dunia media ya harus stay on, mau nggak mau setiap hari harus ada postingan, mau nggak mau setiap hari harus ada sesuatu yang disampaikan di publik begitu. Dan yang terpenting adalah keistiqomahan. Tentu ketika misalkan dari Instagram ini ketika saya followernya sedikit, Teras Dakwah sedikit, terus mulai kita males yang follow sedikit, terus yang nonton live juga sedikit, mending nggak usah dakwah. Tentu sampai sekarang mungkin tidak akan tercapai 127 ini. Sama juga di YouTube dan di akun-akun lain. Yang terpenting adalah ketika kita dakwah di media, istiqomahlah. Nanti untuk subscriber banyak, terus nanti follower banyak itu hanya bonus saja. Nah, terus apa? Kenapa kita harus dakwah melalui media? Ini sedikit saya ulas sedikit ya tentang dakwah media itu. Dakwah adalah mengajak orang dari zulmat ke nur atau dari jalan gelap ke jalan terang. Tentu setiap kita mengajak orang ke dalam kebaikan atau ke jalan yang terang, itu ada yang disebut dengan target dakwah. Target dakwah itu kalau ini teorinya dari teman-teman pemuda hijrah, teman-teman dari Bandung yang membagi 4 kategori dakwah. Yang pertama adalah aktivis, yang kedua simpatisan, yang ketiga netral, dan yang keempat adalah orang yang kontra dengan Islam. Ini saya dapatkan ketika saya sharing ke pemuda hijrah, ketemu sama orang di balik layar Ustadz Hanan Ataki. Kita sharing di situ tentang siapa sih target dakwah itu. Ternyata menggolongkan 4 kategori itu. Nah, setiap kategori target dakwah ini mempunyai bahasa dakwah tersendiri. Tentu ketika kita mau dakwah di kalangan aktivis berbeda dengan bahasa yang kita gunakan di kalangan netral atau bahkan kontra. Itu pakai bahasa tersendiri. Sama halnya ketika kita mau ngomong dengan orang tua, tentu berbeda dengan ketika kita ngomong dengan anak-anak. Nah, begitupun dakwah. Dakwah itu juga harus mempunyai cara-cara yang disesuaikan dengan siapa target dakwah kita. Nah, untuk itu makanya ketika mau dakwah di media, dakwah di offline lah atau dakwah di online begitu, kita harus memahami target dakwah kita itu siapa. Ketika kita sudah mempelajari dan kita sudah mendapatkan data tentang siapa yang mau kita dakwahi, maka sesuaikan dengan konten yang mau kita buat. Jangan asal serampangan bikin begitu. Ada garisnya Pak Ji? Oke. Media, mi plus dia. Ini bukan kajian pranikah ya, tapi kan sharing-sharing tentang dunia media. Media itu spesial karena apa? Syekh Nasiruddin Al-Albani, beliau berkata bahwa dakwah dengan media memiliki keistimewaan. Dia lebih luas dan lebih merata jangkauannya daripada dakwah sebelumnya, yaitu dakwah dengan menggunakan lisan. Tentu dulu ketika 10-20 tahun lalu ketika mau berdakwah, misalkan saya di Jogja, ini tidak bisa, saya ngisi di Semarang, tetapi tanpa hadir di Semarang. Tapi sekarang bisa. Sore ini kita bisa membuktikan bahwa dakwah media ini lebih merata dan lebih luas jangkauannya. Saya posisi di Jogja, tapi teman-teman di Semarang bisa menerima sharing saya ya. Jadi tanpa harus saya datang ke sana, tapi bisa dengan media-media yang sudah ada kita bisa sharing di situ. Kalau dulu enggak, dulu itu tipenya kalau orang ada di atas mimbar,
tentu yang hanya mendengarkan orang-orang di sekitar atau orang-orang yang datang di mimbar itu. Tentu ini membedakan dakwah media, keistimewaannya seperti itu. Nah, untuk itu mari manfaatkan media untuk dakwah dan ada kata-kata menarik, media itu bagi orang yang tidak tahu itu ibarat hutan yang paling ganas. Terus bagi yang orang yang tahu atau yang bisa menikmati di dalamnya media itu ibarat taman bermain yang paling asik. Nah, terus apa sih yang dilakukan Teras Dakwah di tengah pandemi corona ini? Yang kami lakukan ini. Nah, walaupun lockdown, tapi dakwah jangan sampai ikutan lockdown begitu. Ini ada kata-kata menarik yang saya dapatkan di internet ini. Kampung-kampung semua ditutup, semua banyak yang ditutup dan tidak boleh masuk. Apakah dakwah kita harus berhenti karena kondisi seperti ini? Akhirnya kemarin itu Teras Dakwah masih masuk, Mas? Kok ada pemberitahuan limit? Masuk ya? Masih, Ustaz? Oke. Masih. Nah, kemarin ketika Teras Dakwah itu dapat kabar atau mendengar berita di media tentang tidak boleh ada kerumunan di sekitar atau dengan 20 orang lebih begitu. Akhirnya Teras Dakwah memutuskan bahwa ya kajian offline kita tiadakan. Terus akhirnya tetapi kita tetap mengadakan kajian walaupun dengan streaming atau dengan online begitu. Akhirnya kita mencoba untuk mengemas ya yang kajian yang biasanya offline kita tiadakan, tetapi Ustadz tetap kita panggil di sini untuk sharing, tetapi kita modelkan live streaming begitu. Awalnya seperti itu. Kita coba di lantai dasar, di lantainya Teras Dakwah itu untuk kajian di situ dengan model live streaming. Terus kemudian akhirnya kok pindah-pindah sampai 5 kali tempat, pindah-pindah akhirnya kok semuanya ini repot banget ya. Kalau kita mau live streaming aja harus menyiapkan semuanya, alat-alatnya itu terlalu repot. Akhirnya kita coba untuk memanfaatkan ruang di atas teras dakwah itu untuk bikin studio mini lah, ukuran 5 kali 3 meter begitu. Kita manfaatkan di situ, kita bongkar ya persiapan selama 1 minggu ini, 1 pekan. Ini sudah jadi studio yang ya bukan studio standar sih ya, tapi yang penting kita punya tempat untuk bisa apa istilahnya, bisa menjadi kandang lah ketika kita mau streaming, kita mau ada kajian online nanti di sini begitu. Nah, terus akhirnya kita bikin studio dan kita bikin kajian-kajian atau kita bikin program-program selama masa pandemi ini. Nah, apa aja programnya Teras Dakwah? Yaitu yang pertama adalah streaming kajian. Ini kami modelnya tag dulu ke para ustadz. Sebelum Ramadan itu kami tag bersama 15 ustadz. Terus sehari itu kami jadwalkan di Ramadan ini tayang 2-3 kali kajian per hari. Ini tayangnya di channel YouTube Teras Dakwah, tetapi tetap ada streaming delay-nya di fanpage dan Spotify. Gitu. Kami coba mulai bergerak di dunia Spotify karena memang sekarang teman-teman ya walaupun di rumah aja tetapi banyak yang miskin kuota lah istilahnya. Jadi ketika mau nonton YouTube terus wah aku kurang di kuota ya. Wah kuota aku sithik ya, terus akhirnya yuslah kita coba untuk dakwah di dunia Spotify. Nah, ini sudah ada untuk streaming kajiannya. Selanjutnya program selanjutnya kami ada podcast Ruang Tamu. Ini sebenarnya program dadakan ya, istilahnya program yang tercetus atau terwujud ketika masa pandemi ini. Kita punya studio, terus kita punya tempat iman-iman kalau tidak dimanfaatkan, dan kita juga punya Spotify juga. Nah, ini kita bikin podcast Ruang Tamu. Walaupun ini sebenarnya tidak murni bisa dibilang podcast karena kami masih menayangkan hasil videonya itu di YouTube, tetapi ini ya
50-50 lah, podcast 50, YouTube 50 begitu. Nah ini sepekan 3 kali tayang setiap hari Rabu, hari Jumat, dan hari Sabtu malam. Jadi nanti malam ada streaming kajian untuk podcast Ruang Tamu. Begitu. Kami namakan Ruang Tamu kenapa? Ya karena ketika kita menerima tamu adalah di ruang tamu. Jadi kemarin di teras, sekarang masuk ke ruang tamunya. Terus program lain yang ada di teras dakwah adalah kami berbagi quote asik ya. Ini quote-quote yang sederhana sih, tetapi membuat orang itu pengen komen, membuat orang itu pengen tertawa lah, minimal menjadi hiburan dari teman-teman yang berada di rumah aja begitu. Contohnya ini, semangat ya buat kamu yang sahurnya masih dibangunin alarm kayak gitu. Terus ada lagi yang tips manjur agar tidak jomblo lagi setelah Ramadan berlalu. Ketika di swab, ternyata jawabannya cuma nikah. Ya bener, itu paling manjur sih. Nah ini yang program yang kedua yang kami adakan. Terus yang ketiga kami juga bikin postingan tentang kuis Ramadan. Walaupun ini sebenarnya bukan kuis sih, tapi ya teka-teki yang kami jawab sendiri. Bubur apa yang adanya cuma pas sore-sore ketika puasa. Itu terus di swipe, nanti endingnya ada jawabannya sendiri, yaitu ngabuburit. Ya, sekarang kita lagi ngabuburit bareng, ngabuburit bersama, sharing-sharing bareng. Nah, terus yang lainnya ada konten video yang kami buat, itu ada anti gabut walau di rumah aja. Ini sebenarnya video yang memang video tidak jelas ya. Kalau teman-teman lihat di akun Instagramnya Teras Dakwah, itu ada beberapa video tentang membangunkan orang sahur ya. Orang sahur dengan berbagai versi. Nah, itu contohnya konten video yang kami buat. Itu target kami adalah sepekan sekali untuk posting video anti gabut itu. Terus yang kedua, untuk konten video selanjutnya yaitu video klip lagu religi bersama Ustadz Yosi Al-Muzani. Ini karena beliau itu seorang munsyid, terus kemarin ketika di Jogja itu ya memang sebenarnya tappingnya sudah lama sih, tapi kita tayangkan di Ramadan tahun ini. Itu video klip religi dari Ustadz Yosi Al-Muzani, temanya judulnya tentang kerinduan hamba. Nah besok malam insya Allah kita akan tayang perdana di channel YouTube-nya Teras Dakwah. Terus yang ketiga, program untuk yang konten videonya Teras Dakwah selama pandemi ini, ada mini series pulang kampung. Karena kalau mudik tidak boleh, kita bikin pulang kampung. Nah, mini series ini sedang proses pembuatan. Nah, rencana akan kami share ketika nanti menjelang Lebaran, dan endingnya itu ketika hari Lebaran. Nah, terus ada beberapa program lain Teddy Bergerak di tengah pandemi ini memang tidak berkaitan dengan media ya, ada berbagi nasi, ada berbagi untuk guru ngaji, terus ada berbagi sembako bersama Muslim United dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya media ini kalau kita manfaatkan itu bisa menjadi jalan menuju surga, tetapi ketika kita menyalahkan media ini nanti bisa menjadi jalan kita atau menggeret kita ke pintu neraka. Nah, kalau Ustadz Hendy Boni itu bilang jangan sampai media sosial itu lebih soleh daripada yang aslinya kayak gitu. Karena banyak sekali orang yang terlihat soleh di media sosial tapi di belakangnya masih banyak maksiat yang ditutupinya. Nah, tentu media saat ini memang di masa-masa pandemi ini sangat-sangat apa ya istilahnya sangat-sangat sering digunakan orang begitu. Karena hampir rata-rata ketika orang di rumah aja itu yang dicari atau yang dipegang itu adalah HP. Jarang orang yang sekarang itu membuka buku. Jarang sekali orang yang membuka kitab-kitab. Tapi banyak sekali sekarang itu realitas sekarang yang dilihat adalah HP, dan yang dilihat itu adalah media sosial. Tentu media sosial yang kita manfaatkan saat ini di era pandemi ini untuk bisa mendakwahkan Islam, untuk bisa men-share kebaikan-kebaikan itu menjadi salah satu jalan kita untuk berdakwah. Sebenarnya sangat sederhana sekali. Kita lihat konten menarik,
ya wes kita repost aja lah. Kayak gitu sebenarnya sederhana sekali untuk bisa berdakwah. Tidak harus menunggu, saya nunggu sama kayak Teras Dakwah lah punya kamera, punya alat-alat yang menarik untuk dakwah. Tidak, jangan sampai seperti itu. Dulu kami juga memulai dakwah tidak dengan sesuatu yang istimewa dulu, tapi kita memulai dakwah itu dengan sesuatu yang sederhana. Kalau dulu adanya HP ya kita coba foto-foto dengan HP itu kita share. Tapi lambat laun ada amanah, ada titipan dari para donatur untuk bisa dimaksimalkan untuk dakwah di media ini, ya kita belikan. Dan sekarang alhamdulillah kita punya studio ini, salah satunya ini saya di studio podcastnya Ruang Tamunya TD begitu. Nah, ini kata-kata menarik yang saya dapatkan dari Ustadz Umar Maka. Jika kapak bisa menghancurkan kesyirikan di tangan pemuda bernama Ibrahim, jika tongkat bisa menghancurkan sihir-sihir dan penguasa dolim di tangan pemuda bernama Musa, jika kerikil bisa menjadi senjata mematikan musuh Allah, Jalut, di tangan pemuda bernama Daud, tentu media ini bisa kita jadikan untuk menghancurkan atau kita untuk bisa memerangi lah konten-konten negatif, konten-konten di luar dakwah di tangan pemuda bernama siapa? Antum sekalian itu. Nah, mari ajakan dari saya adalah menjadikan media ini sebagai senjata ya, sebagai ujung tombak dakwah kita, karena di era saat ini tentu kita tidak terlepas dari dunia media, nggak mungkin kita terus nggak mau dakwah di dunia media. Ya niatkanlah kalau ketika kita mau dakwah di dunia media ya bismillah kita dakwah di media, kita maksimalkan. Nanti untuk bonus-bonusnya, untuk like-nya, untuk followernya, untuk viralnya itu hanya bonus dari Allah. Tugas kita hanya meniru, Allah yang akan menyampaikan dengan cara-cara yang kita sendiri tidak akan pernah terbayangkan. Sedikit cerita Teras Dakwah itu sebenarnya tidak ada bayangan bahwa Teras Dakwah akan dikenal sampai Semarang, sampai Jakarta, sampai mana-mana itu kita tidak ada bayangan, tapi kita dari dulu hanya terfokus untuk menyeru lah, untuk dakwah semaksimal mungkin. Kalau teman-teman dari UNES ini pernah ke sini ya, beberapa tahun yang lalu, kalau melihat kondisi Teras Dakwah itu kan masuk gang kecil, ya gang 3 meter lah, 3 meteran, nanti masuk gang, terus semakin lama semakin masuk itu gangnya semakin kecil, bukan semakin besar. Nah tentu orang-orang yang terfokus kepada jumlah yang hadir, terfokus kepada tentang manusia yang akan mendengarkan dakwahnya, tentu ketika melihat realitas seperti itu mereka akan mundur. Tapi jangan sampai ketika kita mempunyai kondisi terbatas kita akan mundur dari dakwah. Tapi yang penting kita terus berdakwah, terus menyeru, nanti Allah yang akan menyampaikan, Allah yang akan memberi hidayah, Allah yang akan mengajak orang-orang itu untuk datang ke tempat kita, untuk datang ke kajian itu ya itu hak prerogatif Allah yang menggerakkan hati-hati mereka. Terus kalau kita bikin konten, viralitas itu urusan belakangan, yang sekarang yang dibutuhkan adalah kontribusi dan kepekaan kita terhadap umat. Jangan sampai ketika ada konten viral, terus kita menjadikan hanya menjadi apa ya? Apa bahasane ngesulo ning jero ati, tapi kita kalau teman-teman Teras Dakwah itu ya ada sesuatu negatif yang viral, ya wis kita bikin sesuatu yang positif tapi nanti kita dibikin viral juga kayak gitu. Jadi karya dibalas karya. Nah, yang penting adalah kontribusi kita dan kepekaan terhadap umat ini. Nah, ini closing ya karena sampai jam 5 kan. Ini sedikit closing. Islam itu pasti akan menang cepat atau lambat. Hanya satu masalahnya, ketika Islam menang, peran kita itu apa? Jangan sampai ketika Islam menang, kita adalah orang yang memusuhi Islam. Atau jangan sampai ketika Islam menang, kita tidak punya peran sedikit pun. Maka ikut aktif sebagai aktor yang beramal di perang akhir zaman. Minimal kontribusi dalam jihad media. Nah, jangan meremehkan di kondisi saat ini. Ini quotes menarik dari Ustadz Fahrul Razi Abu Samil, salah satu penasihat dari Teras Dakwah. Nah, mungkin begitu Mas Prianggono, sedikit sharing dari saya. Nanti mungkin bisa di
buka sesi tanya jawab begitu. Ya. Baik, terima kasih Ustaz atas tadi sharingnya yang disampaikan, tentunya sangat luar biasa gitu ya. Terkait dengan media yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kami tentunya begitu ya. Terutama sebagai pemuda yang istilahnya ingin belajar juga untuk terkait dengan dakwah itu sendiri gitu. Ya baik teman-teman semua, silakan ya, mungkin saya buka satu termin diskusi tanya jawab. Dan oh ya sebelumnya alhamdulillah sudah ada satu pertanyaan Ustaz dari Ulil ya, Muhammad Ulil Albab. Ya. Pertanyaannya itu sebentar Ustaz. Bagaimana sih caranya menemukan ide untuk konten yang menarik, tentunya terkait dengan media begitu Ustaz. Ya. Oke. Cara kami ya menemukan konten sih. Oh ya, Bentar, Mas. sebelumnya mau Ustaz, untuk teman-teman yang ingin Stop. bertanya begitu ya, silakan bisa bisa menuliskan angka 2 ya di bagian chat, angka 2. Nah, nanti baru kemudian moderator mempersilakan ya untuk teman-teman bisa bertanya gitu. Kalau langsung lewat Zoom gitu ya. Ya, terima kasih. Silakan dilanjut Ustaz. Oke. Gini. Itu tadi pertanyaan apa? Bagaimana cara mendapatkan ide untuk membuat konten yang menarik. Konten. Sebenarnya Teras Jawa itu juga isinya bukan orang-orang yang terus lulusan dari dunia periklanan, lulusan dari orang-orang yang berada di dunia copywriting itu enggak, tapi kita memang tergabung dari berbagai orang dari latar belakang. Tapi di situ dia punya komitmen dan punya kemampuan. Contohnya gini, orang yang tergabung ke sini dia punya kemampuan editing video. Ya wes, kita maksimalkan untuk editing video, rekam-rekam seperti itu. Dan kita tidak pernah membebani orang itu ketika dia punya potensi di situ, terus kita suruh MC itu tidak pernah ya. Kita maksimalkan di situ, dia punya potensi apa dan kita maksimalkan di situ. Nah, tentu untuk penggarapan konten ini Teras Dakwah juga tidak terlepas dari teori ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, ketika kita mau membuat konten yang menarik, itu kalau kita bikin sendiri dan kita tidak punya follower yang banyak, itu kadang berat untuk ngangkatnya atau berat untuk membuat sesuatu itu naik lah, buat membuat sesuatu itu baik ya itu. Nah, tentu yang dilakukan teman-teman Teras Dakwah ketika melihat realita akun-akun di luar yang itu memang sedang membuat apa sih yang menarik. Misalkan beberapa bulan yang lalu adalah yang lagi ngetren tentang sobat ambyar kayak gitu. Nah, kita coba membuat konten yang menyesuaikan dengan ambyar-ambyarnya sobat ambyar itu. Nah, kita bikin beberapa konten yang memang di situ kami selipkan dakwah lah. Misalkan contoh video poster ya, kita bikin pakai lagu mereka kayak gitu. Ini sedikit untuk metode aja, metode dakwah untuk menyebarkan dakwah ini ke kalangan mereka. Terus cara selain ATM tadi, teman-teman jangan nah ini kalau ini bahasa kita bahas tentang dunia media, teman-teman jangan sampai merasa anti untuk melihat konten-konten di luar dakwah. Nah, saya itu sebenarnya angkatan terlalu tua lah untuk melihat konten-konten saat ini. Saya merasanya daripada saya melihat konten yang di luar Islam dengan waktu sekian jam, mending saya pakai waktu sejam ini untuk dengerin kajian kayak gitu. Nah, tentu ketika kita mau dakwah di dunia itu harus butuh orang-orang yang memang dia itu seusia lah atau dia yang minimal bisa menikmati kondisi saat itu. Kondisi saat inilah. Misalkan ya, orang-orang yang mengamati tentang
konten yang disajikan di podcast. Saya yang sebagai orang yang karena di sini ada wireless, ada wifi, jadi saya tidak merasa tergerak untuk mendengarkan podcast. Tetapi teman-teman yang di rumah aja terus tidak minim kuota itu mereka sangat menikmati Spotify itu. Tapi tentu ketika saya yang tidak mempunyai apa ya istilahnya mempunyai klik di konten itu, saya mau mengamati juga males. Saya juga tidak tertarik. Nah, makanya yang menjadi pengamat konten di sini itu orang-orang yang memang dia sudah nyaman dengan podcast. Begitu. Jadi untuk diterjunkan untuk mengamati podcast sekarang itu realitanya seperti apa sih? Terus yang kebutuhan untuk dakwah ini ketika kita masuk di situ untuk apa sih? Begitu. Nah, terus terkait dengan ide juga, teman-teman juga jangan sampai merasa minder ketika tidak punya kemampuan untuk membuat konten yang menarik. Sekarang itu banyak sekali YouTuber yang bergerak atau yang memulai membuat kontennya itu dari HP yang sederhana saja. Tapi mereka lakukan terus sehingga yang dia lakukan itu berbuah karena memang ya siapa yang berbuat apa ya siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Nah, tentu kita juga ketika dakwah itu ya udah kita ada alat-alat seadanya ya garap sih lah. Garap bikin dulu, kita amati tiru modifikasi apa yang lagi ngetren saat ini, kita bikin berbeda yang ada nilai unsur dakwahnya. Jadi nanti kita share semaksimal mungkin begitu. Nah, contohnya gini loh, kalau kita ATM di konten yang sudah trending itu kan misalkan sudah terbang ya kontennya ini sudah terbang dan kita nanti kita dompleng di bawahnya karena kita bikin konten yang mirip-mirip dengan itu kita dompleng dan nanti bisa ya minimal bisa ikutan trending lah sedikit lah walaupun tidak terus kabeh ikut trending ya tetapi di situ bisa gantol trendingnya begitu. Nah, mungkin itu Mas. Nah, terus yang satu lagi, kenapa Teras Jawa itu mendapatkan izinnya istilahnya kreatif terus ya. Itu karena kami hampir setiap hari itu sering kumpul Mas. Jadi di Teras Dakwah itu karena modelnya rumah dan di rumah ini kan ada saya, ada kakak saya, terus ada juga ruangan khusus untuk orang-orang Jawab tadi ya pertanyaan dari teman kita Ulil gitu. Kemudian ada lagi nih Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Zelika Unes. Ya, ingin bertanya Ustaz, gimana caranya sih kita untuk menghilangkan nafsu duniawi yang selalu muncul saat kita ingin syiar agama lewat media. Kadang kita takut untuk syiar lewat media karena kadang muncul nafsu yang menjurus kepada ria gitu. Bagaimana untuk menghilangkan hal tersebut sehingga terus istiqomah dalam berdakwah terus terutama di media misalnya. Nah, ketika kita ingin posting atau ingin share hal-hal yang terkait dengan kebaikan dengan dakwah, kadang kita ada muncul perasaan takut ria nih, jadinya kita mengurungkan niat kita untuk kemudian bisa sharing gitu. Nah, mungkin Ustaz sebagai bisa memberikan jawabannya. Perkara niat ini berat ya. Saya sendiri ya masih menata hati lah, menata diri ketika menyampaikan sesuatu mungkin seperti ini ya. Saya harus istighfar terus ini, jangan sampai ketika saya ngomongin ini terus menjadi negatif terus merasa riak lah, merasa wah aku sudah hebat, sudah dikenal sampai Semarang kayak gitu. Nah, memang nafsu duniawi itu memang tidak bisa kita pungkiri ya, itu mesti ada orang-orang yang bergerak misalnya seorang ustadz pun ketika dia tidak bisa menjaga
niatnya menjaga nafsu duniawinya itu ya mesti muncul ketika ngomong di depan itu saya didengarin banyak orang. Nah, tentu nek yang saya lakukan saat ini dan teman-teman itu ketika membuat konten, membuat sesuatu di tim medianya Tiras Dakwah itu kami apa istilahnya meminimalisir bahwa viralitas itu menjadi target utama kita gitu. Kita meminimalisir itu, jangan sampai ketika kita bikin konten, kita bikin poster, kita bikin sesuatu yang menjadi tujuan adalah banyaknya like, banyaknya komen, banyaknya share, itu yang kami tekankan di kedepannya di belakang seperti itu. Jadi jangan sampai yang menjadi niat ketika kita bikin konten adalah sesuatu yang viral itu. Nah, tentu ketika kita dari awalnya itu sudah menanamkan bahwa yang kita tuju adalah viral itu atau yang kita tuju bukan itu tentu nanti kedepannya lebih enak lagi, karena kalau yang kita lakukan itu tidak ditata dari belakang, nanti kedepannya memang berat sih. Nah, teman-teman di Tiras Dakwah alhamdulillah ketika membuat konten tidak ada yang merasa terus ketika tidak viral atau ketika tidak banyak yang like terus dia tidak membuat dia murung lah atau tidak membuat dia patah semangat, tapi malah kami jadikan itu menjadi penyemangat. Oh, iki ternyata konten seperti ini tidak menarik, ya kita bikin sesuatu yang menarik lagi, kita cari lagi yang menarik. Nah, tentu ketika kita mau share lewat media ini memang walaupun share story lah, share story itu atau lagi pas banget aku kita repost lah story biar orang-orang pada tahu aku seperti ini gitu. Nah, itu pasti ada, tapi yang kalau dari Agim sampaikan itu ketika kita mau punya ilmu ikhlas itu yang ya kuncinya adalah ketika kita lakukan ya udah kita terus lupakan aja, terus tidak kita ingat-ingat terus kayak sudah kita lakukan ya terus habis itu kita lupakan. Nah, itu salah satunya. Terus menjaga hati ini memang perkara yang berat ketika kita memang tidak siap dengan penataan hati di internal kita. Nah, kalau di Tiras Dakwah walaupun kita ada tim media, ada tim TD Bergerak, ada apa-apa, tapi di situ memang kita ada pembinaan juga. Jadi ketika hati ini kuat, ada pembinaan juga, maka insya Allah ketika virus-virus riak itu datang, itu terus tidak membuat kotor hati kita. Kalau di Tiras Dakwah itu ada program internal dari pengurus yang khususnya di media ini ada mabit rutin, terus ada grup-grup kecil yang nanti mengingatkan, setiap hari mengingatkan ini sudah sholat belum, sholatnya di absen hari subuh, duhur, asar, maghrib, isya ini di masjid semua enggak, kayak gitu. Terus ngajinya seperti apa, kalau belum bisa ngaji nanti bisa ngaji dengan pengurus yang memang sudah ngaji. Nah, itu salah satu pembentengan yang kita lakukan ketika teman-teman tergabung di Tiras Dakwah itu, kita bentengi dengan kekuatan ruhiyah begitu. Karena kalau kita tidak kuat di ruhiyah, maka ketika kita tenar di dunia itu nanti menjadikan diri kita itu terus menjadi berbangga, menjadi malah berubah arah lah, yang awalnya niatnya dakwah, terus nanti ketika menjadi terkenal niatnya jadi berbeda. Nah, itu yang beberapa yang kami lakukan untuk membentengi di hikmah yang menjadi hikmah yang bisa diambil oleh Mbak Zelkisa. Ya, semoga bisa menjawab tadi pertanyaan dari Mbak Jangan Zelika. Ustaz, Mas. Saya itu bukan Ustaz. Ya, Mas aja, Mas aja. lagi, oh ya, ada satu pertanyaan, ada satu mungkin apa namanya tanggapan atau pertanyaan ini dari Mbak Diba Udaibi ya. Silakan Mbak Diba.
bisa di unmute dulu ya. Unmute Unmute. dulu. Bener. Kedengaran? Ya, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya, Ustaz, Mas atau Akang, perihal ketika kita membuat konten atau desain dakwah, namun dalam aplikasi bajakan, itu bagaimana hukumnya atau bagaimana menurut pandangan Islam? Bisa keluar. Langsung jawab atau gimana Mas Prianggono? Iya, silakan Ustaz, langsung jawab Ustaz. Iya, sebenarnya itu memang bukan menjadi perkara yang tidak dikesampingkan oleh konten kreator. Itu pasti menjadi sesuatu yang dipermasalahkan ketika kita mau berdakwah tapi menggunakan konten-konten bajakan. Nah, saya pernah bertanya dengan berbagai ustadz dan jawabannya ada 3. Yang pertama itu membolehkan pakai istilahnya aplikasi-aplikasi yang belum berlisensi lah gitu. Aplikasi Nah, itu diperbolehkan dengan alasan kita menggunakan itu untuk dakwah. Kita menggunakan itu untuk kebaikan. Karena ketika kita memberikan uang ke sana, nanti dia yang akan menggunakan itu untuk balik menyerang Islam. Makanya tidak apa-apa pakai itu karena semua milik Allah begitu. Ada yang bilang begitu. Ada ustadz yang saya tanya terus jawabannya seperti itu. Tidak ada namanya hak cipta, itu tidak ada. Semuanya milik Allah begitu. Terus yang versi yang kedua itu saya tanya itu ya tidak apa-apa kalau sekarang pakai bajakan. Tetapi ada upaya, ada keinginan untuk bisa memiliki lisensi yang asli kayak gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu murni tidak boleh menggunakan aplikasi bajakan walaupun itu untuk dakwah karena nanti menyebabkan dakwahnya tidak berkah. Nah, itu ada 3 versi itu, tapi kalau saya monggo mau mengambil yang memperbolehkan atau yang di tengah-tengah atau yang mengharamkan, itu monggo saya kembalikan ke masing-masing. Kalau misalkan API CND API nanti antum tanya Ustadz aja yang paham tentang fikih seperti inilah. Karena kalau saya cenderung di tengah-tengah saja. Saya sekarang kalau masih mendesain itu masih pakai Corel Draw yang masih belum beli ya, karena saya masih mengupayakan untuk membeli itu tapi masih belum tercukupi untuk membelinya. Terus kalau yang di teras dakwah ini kemarin alhamdulillah dapat donasi untuk bisa membeli yang ori, tapi memang beberapa aplikasi juga masih belum. Jadi kami masih melengkapi untuk bisa memaksimalkan lah. Ya kita ambil nasihat dari Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Nah, kita pertimbangkan yang baiknya, yang kemaslahatannya untuk umat itu seperti apa. Jangan sampai ketika kita mau bikin sesuatu, karena kita butuhnya pakai Adobe Premiere misal, tapi kita tidak punya lisensi di situ, kita pakai akun bajakan terus membuat kita, wah saya dakwahnya nanti aja lah kalau udah punya lisensi yang asli gitu. Jangan sampai. Nah, yang penting kita tetap dakwah aja, walaupun kita pakai akun bajakan harus dakwah, tapi yang penting kedepannya kalau punya dana ya kita beli untuk itu begitu, Mbak Diba ya. Jazakallah khairan, Mas Ustadz Akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Iya, baik. Ya, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari kita semua ya. Mungkin juga menjadi keresahan terutama saya pribadi dan juga teman-teman semua begitu ya. Ya, sebenarnya ada satu pertanyaan lagi Ustaz, tapi kita minta mungkin dari kesediaan Ustaz ya, karena mungkin sudah pukul segini, apakah masih bisa kita menjawab satu pertanyaan lagi atau bagaimana Ustaz? Kita minta kesediaan dari Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Satu lagi nggak apa-apa. Ya, satu lagi. Ini pertanyaan dari siapa ya? Ya, hamba Allah begitu ya. Bagaimana sih hukum menggambar sesuatu yang bernyawa tapi kita niatkan untuk berdakwah begitu. Nah, apakah ada dalilnya atau seperti apa? Ya, silakan Ustaz. Jawaban singkat ya Mas ya.
Iya. Coba dengan baca bukunya Gambar Itu Haram. Itu coba nanti cari ya, Gambar Itu Haram, karyanya Mas Ziaul Haq. Beliau itu memang konten apa ya, komikus dari Likomik, komikus dari apa judul lali saya komiknya. Itu jadi memang dia fokusnya di situ dan dia bikin komik yang terbaru itu tentang Gambar Itu Haram. Di dalamnya itu dijelaskan hukumnya dari Syekh ini seperti apa, dari yang memperbolehkan seperti apa, yang mengharamkan seperti apa, itu lengkap di situ dengan bahasa komik. Nah, insya Allah besok Sabtu beliau akan sharing di podcast Ruang Tamu ini tentang tentang creative planner. Nah, nanti salah satunya adalah beliau akan mengupas tentang tulisannya atau gambarnya di komik tentang Gambar Itu Haram itu. Nah, begitu Mas. Yeah. Kalau Ustaz tadi Nek saya nek tanya hukum enggak tahu. Saya enggak masalah. tadi namanya siapa ya Ustaz ya? Nama dari Ziaul Haq. Ziaul Haq. Hmm. Ya. Dicari aja Gambar Itu Haram. Komik Gambar Itu Haram nanti muncul lah. Nah, atau besok Sabtu malam jam 8, setengah 9 itu ada live streaming di channel YouTube-nya Tiras Dakwah. Nanti kita akan mendatangkan Mas Zia itu. Kita akan sharing di podcast Ruang Tamu terkait dengan kreatif panel itu. Gitu Mas. Ya mungkin itu teman-teman semua diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin sedikit akan apa namanya? Saya coba apa namanya? Sampaikan ya simpulan dari tadi yang sudah kita bahas, terutama terkait dengan media gitu. Bahwasanya target dari dakwah media itu adalah aktivis, simpatisan, media netral atau umum, dan kontra yang berada di Islam. Nah, kemudian tadi juga disampaikan beberapa apa namanya, intinya ya, ketika dalam kondisi apapun, terutama di pandemi seperti ini ya, bagaimana kemudian kita bisa tetap eksis ya, terutama dalam mensiarkan agama Islam, mensiarkan kebaikan. Dan tadi juga sudah dijelaskan dari teman-teman dari Teras Jawa yang masya Allah banyak sekali kegiatannya begitu ya, banyak sekali kemudian program-programnya untuk kemudian bisa mengisi apa namanya kekosongan kita. Dan tadi juga dijelaskan apa namanya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua begitu ya. Semoga bisa menjawab dari teman-teman semua. Begitu. Insya Allah sudah kami rekam di sini. Jadi nanti akan kita share juga. Kalau bisa kemudian bisa mendengarkan yang tadi bisa melihat dari teman-teman semua. Gitu. Nah mungkin itu apa namanya diskusi yang bisa kita lakukan di sore hari ini begitu ya. Mungkin untuk yang terakhir, Ustadz ada closing statement mungkin barangkali dari Ustadz sendiri untuk para staff gitu. Closing statement saya kalau ketika kita sudah mau berdakwah itu jangan sampai membuat target atau tujuan kita adalah keduniawian lah. Jangan sampai viral, jangan sampai like, komen itu jadi tujuan kita, tapi yang itu adalah bonus saja. Yang penting kita lakukan untuk dakwah ini. Nah, itu nanti yang akan memberikan bonus itu adalah Allah. Untuk mendatangkan like, untuk mendatangkan komen, untuk mendatangkan share, untuk viral itu bukan urusan kita. Yang penting yang dari awal adalah jangan sampai ketika dakwah di media yang kita cari adalah like atau komen atau share dari orang-orang. Dah, itu Mas ya. Terima kasih dari saya. Salam dari Jogja. Yang masih di rumah aja. Jangan lupa nonton Teras Dakwah ya. Mohon maaf ya jika ada kurang-kurangnya karena saya tidak terbiasa untuk ngomong di forum seperti ini. Saya sebenarnya pengen di belakang saja, tapi kalau nanti ada kurang-kurangnya omongannya kok belepotan atau banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya. Sudah diundang ya, sharing. Ya, terima kasih. Kalau tadi closing statement yang kita tadi sampaikan gitu ya, untuk kita semua. Ya, semoga apa namanya materi yang tadi beliau sampaikan, saya sampaikan ya bisa kemudian kita realisasikan gitu ya. Kita mengasihkan ya minimal ya kita belajar kemudian gitu ya. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah
berkenan untuk mengikuti acara kita pada sore hari ini, dan juga terima kasih khusus untuk Ustadz Ilyas begitu ya, dari tim Teras Dakwah Mas Ilyas yang Mas. sudah iya Mas Ilyas dan tim Teras Dakwah yang sudah menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa sharing buat kita begitu. Terima kasih sekali lagi Mas Ilyas gitu ya. Nah, mungkin teman-teman semua kita cukupkan diskusi kita pada sore hari ini. Kita tutup dengan melafalkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Istighfar dan doa penutup majelis. Ya, mungkin terima kasih sekali lagi untuk Mas Ilyas dan tim Teras Dakwah. Kemudian teman-teman atas partisipasinya di sekolah media pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat begitu ya buat teman-teman semua, khususnya bagi saya pribadi. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali tutur kata yang mungkin kurang berkenan gitu ya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya mungkin ya. Barangkali ada kesempatan umur untuk kita bisa bertemu kembali gitu. Sharing-sharing kembali. Ya terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.